Saudara, saya percaya semua orang ingin hidup bahagia atau tidak? Yo, kok diam saja, saya tanya. Betul, semua orang ingin hidup bahagia. Saudara, di firman Tuhan, Bapa kita menyediakan kebenaran. Bahagia itu tidak ditentukan berapa banyak uangnya. Bahagia tidak ditentukan rumahnya di mana. Saya percaya kita semua pasti pernah tahu atau punya kenalan orang kaya. Tapi kita tahu hidupnya gak bahagia. Betul? Ada tidak? Ada. Nah, berarti bukan karena uang, bukan? Nah, kita kan melihat dua ayat dalam Alkitab. Kapan kita itu berbahagia? Tiga ayat tambahkannya. 3 ayat dalam Alkitab. Kapan dan bagaimana kita itu bisa bahagia? Kita buka yang pertama dalam Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 sampai yang ketiga. Oke. Kata pertama apa? Nah, itu dia. Berbahagialah orang yang bagaimana? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara perhatikan 3 kata kerja ini. Duduk, berjalan, berdiri, duduk. Ya, perhatikan 3 ini. Yang disebut orang hidup, walaupun dia lumpuh, ya, pasti 3 hal ini dikerjakan oleh orang hidup. Berjalan, berdiri, duduk. Betul? Nah, inilah kehidupan. Kapan kita berbahagia? Ternyata kalau kita berjalan dengan siapa, itu menentukan kita bahagia. Saya percaya banyak di antara saudara kenal orang, mungkin itu saudara sendiri, family, tadinya hidupnya baik, rumah tangganya harmonis, aman-aman. Tiba-tiba suatu hari ada teman baru yang tukang judi. Akhirnya orang ini memilih berjalan dengan si penjudi. Yang tadinya hidupnya bahagia, hidupnya baik-baik. Karena dia berjalan menurut nasihat orang itu. Dia ambil putusan untuk berjudi karena ingin cepat kaya. Hancur, betul? Maka itu saudara dan saya berjalan dengan siapa, itu menentukan. Kita berdiri dengan siapa, itu menentukan kebahagiaan kita. Lalu kita duduk dengan siapa. Berapa kali kita mendengar begini, seorang suami yang mengeluh tentang istrinya. Dia duduk bersama orang-orang yang gak takut Tuhan. Dikatakan kalau duduknya dalam kumpulan pencemooh, mungkin lagi minum-minum, bukan mabuk, bukan minum-minum keras, entah di warung atau di mana, duduk pokoknya. Nah, sambil makan kacang atau minum teh, atau dia ngomong, ini pencemooh semua. Aduh, ini berapa hari terakhir ini istriku itu aneh. Biasanya ini orang-orang yang gak takut nyeletuk, masih banyak perempuan lain kok. Berarti kata itu. Nah, kalau orang itu dengar nasihat orang ini, hidupnya akan hancur. Anak-anak Tuhan, perhatikan 3 hal ini. Berjalan dengan siapa, berdiri dengan siapa, dan duduk dengan siapa. Yang tidak, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa kesukaannya? Ngitung duit gitu. Loh, apa kesukaannya? Coba baca Alkitab, saudara. Kesukaannya apa? Taurat Yahweh. Dan yang merenungkan Taurat itu atau firman itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang banyak duitnya, tapi orang yang berbahagia karena jalan hidupnya berdiri, duduk, berjalan dengan siapa, dan kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Saudara, sangat berbahaya dalam hidup kita perenungan kita. Dengarkan ini. Kalau perenungan kita
itu membayangkan hal-hal yang besar, padahal kita nggak sampai ke hal yang besar itu, kita akan jadi jahat. Kenapa? Sama seperti orang yang gajinya sebulan misalnya ini cuma 300.000 misalnya, tapi angan-angannya, perenungannya, kapan aku bisa punya rumah yang 400 juta. Nah kalau itu direnungkan terus, dia pasti jadi perampok. Betul tidak? Karena perenungannya salah. Nah saudara, coba tanya, yang sering membuat kita tidak bahagia karena kita rajin merenungkan 3 hal. Catat. 1, perbuatan dan perkataan orang lain yang menyakitkan kita. Ini yang sering kali jadi perenungan dalam hidup kita. Kenapa suami istri sulit mengampuni? Karena merenungkan yang jahatnya, yang jelek saja. Dari suaminya atau dari istri. Merenung. Saudara, merenung itu punya kekuatan yang hebat sekali. Kalau saudara lihat handphone, saya sering berkata kepada anak-anak Tuhan, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Apa itu mata handphonean? Apa artinya cepat? Apa itu mata handphonean? Ayo jangan lama-lama, saya mau pulang ke Jakarta ini sebentar. Apa itu mata handphonean? Wah, lihat handphone baru. Aduh gimana ya? Gimana? Handphone itu barang yang hebat buat saya. Itu setiap hari di pabriknya, entah itu Nokia, entah itu Samsung, entah itu Sony Ericsson, itu tiap hari di pabriknya itu minimal keluar 2 jenis baru. Maka itu kalau kita nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut. Apalagi anak-anak muda itu, temennya beli baru, pamer, aduh gimana, nggak bisa tidur. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara, mengapa pabrik-pabrik handphone bisa produksi barang baru terus. Karena ada orang yang merenung. Itu dibayar mahal. Merenung untuk apa? Menciptakan yang baru. Jadi merenung itu punya kekuatan yang hebat. Siapa yang ingat kasus tahun lalu atau tahun lalu? Rian si pembunuh itu. Kalau kita lihat di TV kan mana ada wajah pembunuh. Nah, kenapa dia bisa membunuh? Jawabannya waktu dia merenung. Jadi merenung itu punya 2 arah kekuatannya. Kalau merenungkan firman Tuhan, maka hasilnya akan luar biasa. Kalau merenung ke arah yang jahat, yang dosa, hasilnya mengerikan. Nah, orang-orang Kristen yang gak pernah bertumbuh dewasa jadi Kristen karena perenungannya salah. Sudah, nomor 1 apa tadi? Loh, masa lupa? Catatannya apa tadi? Ada 3 yang berbahaya. Nomor 1 apa? Iya, selalu merenungkan perkataan dan perbuatan orang lain. Ayo, begini contohnya, jangan tersinggung ya. Siapa yang lebih hafal firman mama mertua daripada firman Tuhan? Ngerti kata itu? Mengapa firman mama mertua gampang dihafal daripada firman Tuhan? Padahal mama mertua sudah mati 40 tahun yang lalu. Woi, lama sekali. Ngerti ilustrasi ini? Karena orang itu merenungkan firman mama mertuanya. Sehingga walaupun sudah mati lama, begitu duduk ketemu saudaranya, cerita lagi. Dulu mama mertuaku begini, dulu mama mertuaku begitu. Karena diulang-ulang terus. Mengapa firman tetangga lebih nyantol di otak daripada firman Tuhan? Tahu kata firman tetangga? Kenapa tetangga ngomong sedikit saja? Apa? Khotbah minggu lalu apa ya? Karena merenung. Ayo,